Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10. Ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Teknik Analisis Gender dalam Pendidikan. Sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anita, dan rekan saya Miftah Anggraini Suhendra. Materi pertama akan dibacakan oleh Iren. Untuk Iren dipersilakan. Pengertian analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat. Dengan demikian, analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Konsep analisis gender menurut Moser, analisis gender adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana pembagian kerja berdasarkan gender dan pembagian kekuasaan mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya serta partisipasi dalam proses pembangunan. Analisis ini tidak hanya fokus pada perempuan saja, tetapi juga melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana norma sosial dan budaya membentuk ketimbangan gender tersebut. Dengan melakukan analisis gender, perencanaan kebijakan atau program pembangunan dapat menghasilkan strategi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok gender. Pendekatan ini penting dalam memastikan bahwa intervensi pembangunan tidak memperkuat ketidaksertaan yang sudah ada, tetapi justru mendorong keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pentingnya analisis gender. Menurut Subrahmanian, analisis gender dalam pendidikan sangat penting karena memungkinkan kita memahami bagaimana perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi akses, partisipasi, serta hasil pembelajaran. Ia menekankan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya soal jumlah atau statistik, tetapi juga terkait dengan kualitas pengalaman belajar yang didapatkan oleh peserta didik dari berbagai gender. Model-model analisis gender. Menurut Mansur Faki, terdapat beberapa model analisis gender yang digunakan untuk memahami ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks pembangunan dan kebijakan sosial. Model keseimbangan peran memandang bahwa ketimpangan gender terjadi karena pembagian peran yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, model subordinasi perempuan melihat bahwa perempuan secara sistematis berada dalam posisi yang lebih rendah karena dominasi struktur patriarki, sedangkan model kesetaraan struktural berfokus pada pentingnya perubahan sistematik dan struktural untuk mencapai keadilan gender. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di
Yang kedua itu adalah menurut Sarah Longworth, seorang aktivis dan konsultan gender asal Zambia. Terdapat 5 tingkat atau model dalam analisis gender yang dikenal sebagai kerangka Lowen and Forward. Kalimat tingkat tersebut meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Yang ketiga itu model analisis gender. Ini dikembangkan oleh Harvard University bersama USAID. Fokus utama dari model ini adalah pada efisiensi ekonomi dan bagaimana peran gender memengaruhi produktivitas dan keberhasilan produk pembangunan. Yang keempat, model ini dikembangkan oleh Caroline Marker dan digunakan untuk merancang perencanaan pembangunan yang responsif gender. Framework ini memperkenalkan konsep penting seperti peran gender yang dibagi menjadi 3, peran produktif, aktivitas ekonomi, reproduktif, pemeliharaan rumah tangga, dan peran komunitas, aktivitas sosial. Selanjutnya ada langkah-langkah menerapkan analisis gender dalam pendidikan. Menurut Mufidah tahun 2009, langkah pertama adalah identifikasi masalah dan ketimpangan gender yang terjadi di lingkungan pendidikan. Langkah kedua adalah pengumpulan dan analisis data terpilih menurut jenis kelamin untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan terjadi secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab ketimpangan. Setelah itu disusun strategi intervensi berbasis gender. Yang terakhir dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Adapun menurut Faki tahun 1996 menekankan bahwa perubahan harus dilakukan tidak hanya pada tatanan teknik tetapi juga struktur dan kultural, termasuk dalam kurikulum, buku ajar, serta praktik pengajaran yang sekali bias gender. Faki menyarankan agar lembaga pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik yang selama ini diterapkan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, persilakan. Lagi boleh. Ya, Resta, boleh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Restanesa Aprilia dari kelompok 3. Di sini izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan itu,
Apakah kurikulum mencerminkan pengalaman dan juga kontribusi terhadap kedua gender secara adil? Terus dampak dari ketidaksetaraan gender dalam pendidikan itu seperti apa? Apakah mengaruhi dari prestasi siswa tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, kepada Resta terima kasih. Apakah Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Resta yang dampak dari ketidaksetaraan gender dalam pendidikan terhadap prestasi siswa. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat mempengaruhi prestasi siswa dengan menciptakan hambatan akses dan peluang yang tidak setara bagi semua laki-laki dan perempuan. Misalnya, stereotip gender yang merugikan dapat menghambat partisipasi siswa perempuan dalam mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Sementara siswa laki-laki mungkin menghadapi tekanan untuk mengekspresikan kekuatan fisik atau kepemimpinan daripada mengembangkan keterampilan sosial atau emosional. Mungkin itu saja. kepada Resta, apakah sudah jelas? Insya Allah sudah. Saya menjawab pertanyaan dari Resta. Pertanyaannya, apakah kurikulum mencerminkan pengalaman dan kontribusi kedua gender secara adil? Kontribusi ideal harus mencerminkan pengalaman kontribusi kedua gender secara adil dan seimbang karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang nilai-nilai generasi muda. Namun dalam praktiknya, kurikulum di banyak tempat masih banyak yang menunjukkan ketimpangan gender. Misalnya, tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam buku pembelajaran seringkali didominasikan oleh laki-laki, terutama dalam bidang seperti sains, teknologi, politik, dan sejarah. Kontribusi perempuan telah memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, itu saja kepada Resta. Apakah sudah pas? Maaf sebelumnya bisa diulang Mas. Ada suara Mister juga ya Nita memantul. Mifta ini apa? Mic-nya dimatiin dulu. Biar jelas. Nah, iya. Gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resta. Pertanyaannya, apakah kurikulum mencerminkan pengalaman dan kontribusi kedua gender secara adil? Jawabannya, kontribusi ideal harus mencerminkan pengalaman kontribusi antara kedua gender secara adil dan seimbang karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang dan nilai-nilai generasi muda. Namun dalam prakteknya, kurikulum di banyak tempat masih banyak yang menunjukkan ketimpangan gender. Misalnya, tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam buku pelajaran seringkali didominasi oleh laki-laki, terutama dalam bidang seperti sains, teknologi, politik, dan sejarah. Kontribusi perempuan telah memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang
kehidupan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Resta? Apakah sudah jelas? Insya Allah jelas. Terima kasih moderator dan juga yang presentasi. Iya Resta, terima kasih. Bacakan kesimpulan. Teknik analisis gender dalam pendidikan merupakan pendekatan kritis yang bertujuan untuk mengungkap, memahami, dan mengatasi berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan. Penerapan teknik analisis gender memerlukan langkah-langkah sistematis seperti pengumpulan data terpilih berdasarkan jenis kelamin, identifikasi bias dalam materi ajar, dan metode pengajaran, serta evaluasi kebijakan pendidikan yang berlaku. Hasil dari analisis ini menjadi dasar untuk merancang intervensi dan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan semua gender. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kata atau kekurangan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.